Om Swastiastu, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat PKMK atau PKM Kewirausahaan untuk tugas OKK Undiksa tahun 2021. Jadi tonton video ini sampai selesai agar kalian mudah memahaminya. Kabar Undiksa selalu memberikan informasi yang terupdate, terkece, dan terkeren. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke, baby? Oke, sebelum kita membuat PKMK, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa definisi dari PKM Kewirausahaan itu. Nah, secara umum, PKMK itu adalah bagaimana kreativitas kita itu menjadi sebuah profit atau laba atau keuntungan. Jadi yang paling inti adalah PKMK itu adalah profit atau laba. Nah, namun seiring dengan perkembangan zaman atau seiring dengan perkembangan PKM, jadi PKMK itu tidak menitik beratkan pada profit saja. Tidak menitik beratkan atau tidak tujuannya untuk keuntungan saja, tetapi ada hal-hal lain yang harus diprioritaskan dalam PKMK ini. Nah, apa itu? Tentu PKM, yaitu kreativitas dan inovasinya. Jadi PKMK itu tetap menitik beratkan pada kreativitas atau inovasi yang kita miliki, tetapi ditambahkan dengan sebuah keuntungan atau profit. Bagaimana kreativitas dan inovasi kita itu menghasilkan sebuah uang atau kreativitas atau profit dan laba, seperti itu. Oke, jadi saya ulangi lagi bahwa PKMK itu atau PKM Kewirausahaan itu tujuannya itu adalah bagaimana kreativitas kita, inovasi kita menghasilkan sebuah profit atau laba gitu. Ya, jadi tidak harus jadi PKMK ini tidak selalu memikirkan uang. Tidak, tetapi kreativitasnya. Walaupun sedikit uangnya tetapi berkesinambungan itu lebih baik. Oke, jadi sekarang kita lanjut praktek cara membuat PKM Kewirausahaan. Nah, di sini saya sudah memiliki satu PKMK yang saya ambil dari teman saya ya, kemarin lolos didanai. Ini tahun 2016-2017 didanai. Nah, ini contoh simpel PKMK sebenarnya, tetapi kalian bisa mengkreasikannya kembali dan bisa kalian mengembangkan lagi ide-ide yang kalian miliki. Nah, karena di OKK tahun 2021 ini dilarang membuat topik tentang makanan dan minuman pada PKMK, jadi kalian harus mencari ide yang lebih bagus lagi di luar dari makanan dan minuman. Nah, apa saja yang bisa kita kembangkan dalam PKMK di luar dari makanan dan minuman? Yang paling sering itu adalah, yang paling mudah itu adalah di teknologi. Banyak sekali sebenarnya di bidang teknologi kita bisa kembangkan menjadi sebuah usaha. Contohnya, helm anti maling misalnya. Kan sekarang banyak terjadi pencurian helm banyak yang hilang. Nah, bagaimana cara kita membuat sebuah helm yang berisi alarm atau berisi apa itu yang nanti pencurinya tidak bisa ambil helm kita, ataupun mungkin berisi password dan lain sebagainya. Dan mungkin banyak lagi sebenarnya yang bisa kita kembangkan di bidang teknologi untuk menjadi sebuah usaha. Baik itu jasa, misalnya jasa membersihkan laptop atau memperbaiki laptop, itu juga bisa, dan lain sebagainya. Banyak sekali sebenarnya usaha-usaha di bidang teknologi. Selain di bidang teknologi juga bisa di kerajinan. Nah, kalian bisa membuat anyaman dari bambu, anyaman dari kelapa, anyaman dari bekas-bekas botol dan lain sebagainya. Itu kalian bisa kembangkan lagi. Nah, jadi tidak harus selalu makanan dan minuman. Oke, kita lanjut sekarang membahas PKMK. Nah, di sini teman saya membuat sebuah PKMK dengan judul Labonesia, yaitu usaha lampu hias elektronik motif batik Indonesia dengan LED pancawarna. Nah, jadi di sini dia mengkombinasikan antara teknologi
dan juga kerajinan, dan juga budaya. Teknologinya adalah dia membuat lampu hias elektronik. Elektronik ya, lampu hiasnya elektronik yang berisi pancawarna. Warnanya itu 5 itu. Nah, di sini dia membuat anyaman, membuat apa namanya, menggunakan model batik. Jadi perpaduan itu yang menjadi kreativitasnya. Nah, ini kalian harus tahu bahwa di PKMK itu ada kreativitas dan ada inovasinya. Di sini teman saya menggabungkan antara teknologi dan budaya dan istilahnya budaya Nusantara ya. Di sini dia membuat lampu hias elektronik dikombinasikan dengan motif batik Indonesia. Nah, jadi itu adalah sebuah inovasi yang bagus. Gitu. Nah, itu contoh PKMK atau judul PKMK. Setelah kalian memiliki ide seperti ini, ataupun mungkin teman-teman sudah memiliki topik PKMK, selanjutnya kita buat ke struktur PKM-nya. Sama ya, kayak PKMM, PKMR, dan lain sebagainya, itu sama struktur. Bab 1 pendahuluan. Nah, bagaimana cara kita membuat pendahuluan yang bagus di PKMK? Sama seperti yang kemarin saya jelaskan di PKMPM, bahwa kita ambil dari judul. Nah, di judul ini PKMK ini kan tentang hiasan lampu hias itu ya. Jadi kalian bisa membuat latar belakangnya tentang hiasan dulu. Apa itu hiasan? Tentang lampu, misalnya seperti itu. Itu kalian jabarkan dan teknologi seperti apa yang akan kalian gunakan itu bisa dijabarkan gitu. Nah, kemudian di sini dia membahas tentang Labonesia. Nah, Labonesia itu sebenarnya sebuah merek atau brand dari usaha yang dibuat. Misalnya dia membuat usaha lampu hias elektronik motif batik Indonesia, itu diberi nama Labonesia. Kalian juga bisa membuat mungkin dengan brand seperti apa yang produknya kreatif gitu. Setelah latar belakang, kalian membahas tentang lampu hias. Nah, ini sebenarnya sedikit sekali, ini setengah halaman bahkan ini. Ya, jadi kalian bisa buat lebih dari ini. Namun di sini dia membuat setengah halaman, tetapi secara terperinci sudah jelas sekali solusinya apa, permasalahannya apa, sudah dijelaskan di sini. Gitu. Jadi kalian juga membuat PKMK harus tahu apa masalah yang ada di masyarakat dan solusi apa yang kalian tawarkan untuk mereka. Jadi misalnya di masyarakat atau di pasar biasanya menjual helm, banyak helm. Tetapi yang dibutuhkan masyarakat itu bagaimana helm itu biar tidak bisa dicuri oleh orang lain. Bagaimana caranya? Apakah kita membuat helm menggunakan berisi pendeteksi mungkin? Nah, itu silahkan diatur oleh teman-teman atau dikembangkan lagi oleh teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini adalah tujuannya adalah bagaimana produk kita itu bisa dijual gitu, dan berapa keuntungannya, seperti itu. Apa yang bisa kita persiapkan dalam mengembangkan produk yang akan kita jual, seperti itu. Rumusan masalah di PKMK hampir sama dengan rumusan masalah di PKM-PKM yang lainnya, akan tetapi di sini berbasis profit, ya, berbasis laba. Selanjutnya tujuan itu sama. Luaran yang diharapkan. Nah, luaran yang diharapkan di sini adalah terciptanya produk yang akan kita jual, terus dengan mendapatkan keuntungan. Nah, itu luarannya. Manfaat itu sama seperti PKM-PKM sebelumnya. Nah, yang berbeda dari PKMK di sini adalah gambaran umum rencana usaha atau di bab 2-nya. Nah, biasanya di bab 2 ini banyak antara PKMK yang lain dan PKMK yang mungkin teman-teman lihat di internet itu biasanya subjudulnya itu beda-beda. Ada yang tentang analisis produk, analisis potensi PKM dan lain sebagainya. Itu silahkan kreasikan sendiri apa yang ingin kalian sampaikan dalam PKM ini. Nah, di PKM ini dia membahas tentang analisis potensi PKM. Jadi potensi produk yang akan mereka buat itu seperti apa. Jadi dia membahas tentang ide usaha. Ide usaha yang mereka buat itu seperti apa namanya, terus apa kreativitasnya di dalam PKMK ini. Itu yang disampaikan dalam PKMK Labonesia ini.
Yang kedua adalah rencana pemasaran. Nah, bagaimana produk yang telah kita buatkan itu terus dipasarkan, seperti apa strateginya. Nah, di sini dia membahas bagaimana rencana pemasarannya gitu. Dan selanjutnya adalah di sini ada penitipan barang di mitra usaha. Nah, istilahnya mereka di sini pemasaran strategi pemasarannya lebih dispesifikkan lagi bagaimana cara mereka untuk menjual produk-produk Labonesia ya, dengan cara menitipkan di toko dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian bisa kreasikan sendiri apa yang ingin kalian sampaikan. Tidak harus persis sama dengan ini. Silahkan bisa kalian cari referensi sebanyak-banyaknya, mana yang menurut kalian lebih bagus dan lebih mudah dipahami, itu silahkan diikuti. Selanjutnya di sini juga ada analisis proses produksi, bagaimana cara memproduksinya, apa saja persiapannya gitu. Dan di sini ada promosi. Tentu kalau kita berbicara tentang kewirausahaan atau berbicara tentang usaha, kalian harus ada namanya promosi. Bagaimana cara mempromosikan produk kalian agar bisa diterima oleh masyarakat. Nah, yang terakhir di sini ada analisis kelayakan usaha. Apakah usaha kalian itu layak dan berkembang nantinya? Nah, dengan cara melakukan perhitungan-perhitungan. Perhitungan itu seperti apa? Biaya produksinya berapa? Terus alat penunjangnya berapa pengeluarannya? Nah, sehingga dengan adanya biaya produksi, adanya biaya alat penunjang, itu kalian bisa menghitung hasil usahanya berapa, laporan laba ruginya berapa, break-even point-nya berapa, itu kalian bisa menghitungnya. Sehingga kalian tahu bahwa usaha yang kalian buat itu layak untuk dikembangkan ataupun tidak layak untuk dikembangkan. Nah, di sini kadang banyak yang mengalami kesusahan dalam perhitungan tentang keuangan di sini. Mengapa demikian? Karena mungkin ada yang bilang, saya basicnya bukan akuntansi, saya basicnya bukan ekonomi, jadi saya susah menghitung bagaimana keuangan ini gitu. Nah, cara mudahnya adalah kalian tetap buat ini tabelnya ini, tabel bahan habis pakai. Jadi bahan-bahan apa saja yang kalian butuhkan untuk mengembangkan produk kalian, silahkan buat. Misalnya membuat kerajinan bambu gitu. Jadi bambu berapa kalian beli, harganya berapa, terus lem misalnya paku berapa harganya, silahkan hitung baru total. Nah, alat penunjangnya misalnya berapa, gaji besi berapa kalian beli, misalnya pisau berapa gitu, baru ditotalkan. Setelah itu baru kalian total produksinya berapa. Nah, di sini sudah ada rumusnya sebenarnya, tinggal kalian memasukkan saja. Nah, dalam keuangan ini kalian tidak perlu lengkap sekali ya. Apa yang kalian pahami itu saja yang dimasukkan dalam perhitungan keuangan ini. Jangan sampai tidak ada itu. Harus pada intinya kalian harus ada perhitungan, walaupun tidak lengkap itu harus ada, wajib ya. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Nah, metode pelaksanaan di sini adalah bagaimana proses kalian membuat produk usaha kalian gitu. Yang pertama di sini ada tahap awal. Tahap awal ini adalah misalnya mencari bahan baku, terus menentukan mitra usaha siapa, menentukan desainnya seperti apa produk itu. Nah, tahap-tahap yang kalian lakukan itu seperti apa, tahap awalnya seperti apa gitu. Jadi itu di pertama, langkah pertama. Langkah kedua adalah tahap intinya. Tahap intinya adalah memproduksi produk yang akan kalian buat berdasarkan berdasarkan bahan-bahan yang telah kalian kumpulkan. Terus bagaimana cara mempromosikannya, itu bagaimana cara menjualnya, gitu. Itu di tahap inti. Dan tahap terakhir, ada tahap terakhir ini adalah evaluasi dari produk yang kalian buat. Apakah ada hal yang kurang dari produk yang kalian buat? Apakah produk yang kalian jual itu rugi? Apakah ada tanggapan dari konsumen? Apakah ada keluhan dari konsumen? Itu adalah tahap terakhir atau tahap evaluasi gitu. Nah, tahapan-tahapan itu akan kalian bahas secara spesifik bagaimana proses kalian dalam mengembangkan usaha produk kalian. Nah, dan bab 4 ini anggaran biaya tidak perlu, jadi langsung ke jadwal kegiatan. Nah, oleh sebab itu pada intinya PKMK yang lebih susah itu menurut saya pribadi ada di bab 2, bagaimana cara kita menghitung
biaya usaha kita atau kelayakan analisis ekonomi kita. Tetapi untuk teman-teman mahasiswa baru, silahkan buat yang menurut kalian pahami itu. Jadi wajib kalian membuat perhitungan itu, tetapi tidak harus lengkap lah gitu. Kalau bisa buatlah sampai kelayakan produknya, walaupun misalnya itu ada yang beberapa salah nggak apa-apa gitu. Jadi tetap semangat membuat PKMK gitu. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.